Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Nur Pangestu, NPM 18230114 dari Prodi PJKN kelas 4C. Di sini saya akan menjawab soal UAS pemandu bakat. Ya, soal yang pertama adalah analisiskan materi berdasarkan kelompok masing-masing, meliputi kajian teori pada masing-masing sub materi dan simpulkan. Ya, materi kelompok saya adalah macam-macam latihan fisik. Latihan adalah suatu yang sistematis secara berulang-ulang, secara tetap dan dengan selalu memberikan peningkatan beban. Berbagai macam bentuk latihan atau olahraga yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kebugaran jasmani seperti senam, berenang, bersepeda, berjalan atau berlari dan lain-lain. Macam tujuan latihan kondisi fisik. Tujuan dari latihan adalah prestasi maksimal di samping kesehatan serta kesegaran jasmani bagi atlet. 1. Kekuatan, 2. Kecepatan, 3. Daya tahan, 4. Kelincahan, dan 5. Kelentukan. Dan kesimpulan dari kelompok kami untuk menjaga kebugaran, kita harus melakukan latihan fisik setiap hari agar daya tahan tubuh kita kuat dan selalu sehat. Apalagi saat ini lagi ada wabah COVID-19, supaya daya tahan tubuh kita kuat, tidak kena COVID-19. Saya akan melanjutkan soal yang nomor 2, yaitu prestasi olahraga negara Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain yang dapat dilihat pada perhelatan Olimpiade atau bahkan tingkat Asia dalam perhelatan Asian Games 2018, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan menempatkan diri di peringkat 4. Prestasi yang diraih Indonesia hanya melalui cabang olahraga tertentu. Analisiskan fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut di atas, ditinjau dari sudut pandang pemanduan bakat yang ada di negara Indonesia saat ini. Nah, saya akan menjawab. Pertama kalinya pesta olahraga Asia diselenggarakan secara bersamaan di 2 ibu kota. Ibu kota Indonesia Jakarta yang menjadi tuan rumah pesta olahraga Asia untuk pertama kalinya pada tahun 1962. Dan Palembang, ibu kota di Provinsi Sumatera Selatan. Acara diadakan di sekitar 2 kota tersebut, termasuk lokasi di Bandung dan beberapa tempat di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Upacara pembukaan dan penutup Pesta Olahraga Asia 2018 diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Esport dan Polokano. Pertama kalinya disertakan sebagai olahraga eksibisi. Namun pada Maret 2014 terdapat beberapa kekhawatiran mengenai kemampuan Vietnam untuk menjadi tuan rumah. Hal ini termasuk kekhawatiran apakah anggaran yang diantisipasi sebesar 150 juta merupakan jumlah yang realistis. Terdapat klaim bahwa pemerintah akhirnya akan menghabiskan lebih dari 300 juta. Selain itu, kritikus khawatir bahwa beberapa stadion yang dibangun bersamaan dengan SEA Games 2003 tidak pernah digunakan lagi sejak itu. Mantan Ketua Komite Olimpiade Vietnam Quang Du juga mengklaim bahwa menjadi tuan rumah Asian Games tidak akan meningkatkan pariwisata di Vietnam. Pada 17 April 2014, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Thanh Dung secara resmi mengumumkan penarikan Hanoi sebagai tuan rumah. Ia menyebutkan ketidaksiapan dan resesi ekonomi sebagai alasan utama penarikan tersebut, mengatakan bahwa mereka menarik diri karena negara tidak mampu membayar pembangunan fasilitas dan tempat yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan acara ini. Banyak masyarakat Vietnam mendukung keputusan untuk mundur tersebut. Tidak ada penalti yang dikenakan atau penarikan tersebut. Selanjutnya soal nomor 3. Jika saudara sebagai pelatih, bagaimanakah cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri dalam bertanding? Jelaskan.
Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apabila saya menjadi pelatih dan atlet yang saya bina sedang mengalami tidak percaya diri, saya akan memberikan motivasi dengan cara berpikir positif. Berpikir positif dimaksud sebagai cara berpikir yang mengarahkan sesuatu ke arah positif, melihat segi baiknya. Hal ini perlu dibiasakan bukan saja oleh atlet, tetapi terlebih bagi pelatih yang melatihnya. Dan membiasakan diri berpikir positif, maka akan berpengaruh sangat baik untuk menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, dan menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Selanjutnya, motivasi. Motivasi dapat dilihat sebagai suatu proses dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu sebagai usaha dalam mencapai tujuan tertentu. Motivasi yang kuat menunjukkan bahwa dalam diri orang tersebut tertanam dorongan yang kuat untuk dapat melakukan sesuatu. Selanjutnya, pengendalian emosi. Faktor-faktor emosi dalam diri atlet menyangkut sikap dan perasaan atlet secara pribadi terhadap diri sendiri, pelatih maupun hal-hal ini di sekelilingnya. Bentuk-bentuk emosi dikenal sebagai perasaan yang seperti senang, sedih, marah, cemas, takut, dan sebagainya. Bentuk-bentuk emosi tersebut terdapat pada setiap orang, akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana kita mengendalikan emosi tersebut agar tidak merugikan diri sendiri. Selanjutnya, kepercayaan diri. Dalam olahraga, kepercayaan diri sudah pasti menjadi salah satu faktor penentu suksesnya seorang atlet. Masalah kurang atau hilangnya rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri akan mengakibatkan atlet tampil di bawah kemampuannya. Hal itu sesungguhnya atlet tidak perlu merasa ragu akan kemampuannya sepanjang ia telah berlatih secara sungguh-sungguh dan memiliki pengalaman bertanding yang memadai. Selanjutnya, konsentrasi. Konsentrasi merupakan suatu keadaan di mana kesadaran seseorang tertuju pada suatu objek tertentu dalam waktu tertentu. Makin baik konsentrasi seseorang, maka makin lama ia dapat melakukan konsentrasi. Dalam olahraga, konsentrasi sangat penting perannya. Dengan berkurangnya atau terganggunya konsentrasi konsentrasi atlet pada saat latihan, apalagi pertandingan, maka akan timbul berbagai masalah. Ya, soal selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu soalnya untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisiskan tahapan dan upaya yang dapat dilakukan, serta hal apa saja yang sering dihadapi pada proses pemanduan bakat. Ya, saya akan menjawab soal dari nomor 4. Identifikasi bakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksudkan dengan bakat adalah dasar kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa dari lahir. Dan dalam Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Legion dinyatakan sebagai a special natural ability. Dari pengertian bakat di atas, selanjutnya dapat dikatakan bahwa identifikasi bakat olahraga adalah proses pemberian ciri atau karakteristikasi terhadap dasar kemampuan yang dibawa dari lahir yang dapat melandasi keterampilan olahraga. Proses identifikasi bakat untuk dapat mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat meraih prestasi diperlukan upaya dengan beberapa tahapan. Bomba menyatakan ada beberapa tahapan yang harus diikuti untuk mempersiapkan atlet. Adapun tahapan yang dimaksud adalah mencari calon atlet berbakat, memilih calon atlet pada usia muda, memonitor calon atlet tersebut secara terus-menerus, membantu calon atlet agar dapat meraih prestasi puncak. Selama ini hasil observasi menunjukkan eksistensi atlet selalu berkaitan erat dengan kerja dan waktu yang diinvestasikan para pelatih kepada calon atlet yang memiliki kemampuan alami superior. Kriteria identifikasi calon atlet. Prestasi tinggi dalam olahraga memerlukan calon atlet dalam profil biologi khusus,
kemampuan biomotorik menonjol, dan ciri-ciri fisiologi yang kuat. Pada dekade terakhir, ilmu latihan telah melangkah ke depan secara impresif, dan ini merupakan dukungan penting bagi perkembangan prestasi atlet. Pandangan para ahli teori pelatihan sudah jelas bahwa latihan optimal memerlukan kriteria optimal pula bagi identifikasi calon atlet, sehingga permasalahan validitas, objektivitas, dan reliabilitas kriteria banyak ahli. Sering dengan perkembangan pengetahuan di bidang tes, pengukuran, dan evaluasi, tampaknya sering tidaknya kriteria identifikasi calon atlet tidak menjadi permasalahan pelik lagi, karena permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dengan menggunakan pengetahuan tersebut. Itu jawaban soal dari nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5, soal terakhir. Dalam proses latihan ada di dalam fase dalam latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan. Ya, jawaban dari soal nomor 5, fase itu ada 3, yaitu yang pertama fase pemanasan adalah merupakan fase yang dimana dalam fase ini menggunakan gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan ialah merupakan gerakan yang sangat penting untuk dilakukan sebelum kita melakukan gerakan inti. Akan tetapi terkadang banyak orang yang melalaikan hingga mengakibatkan otot menjadi sakit, bahkan cedera, frustasi, maupun tegang. Fase selanjutnya adalah fase inti. Fase inti ini ialah merupakan fase yang dimana ketika kita melakukan kegiatan senam irama yang harus dilakukan dengan teratur sesuai dengan jadwal atau tempo irama. Model gerakan pada fase ini ialah menyesuaikan gerakan yang ringan dengan gerakan pelan tanpa gerakan yang kuat. Fase selanjutnya atau fase yang terakhir adalah fase pendinginan. Fase pendinginan ialah merupakan fase yang dimana dalam fase ini menggunakan gerakan pendinginan. Gerakan pendinginan dalam fase ini harus tetap bergerak, tetapi tidak cukup pelan untuk membiarkan detak jantung menurun secara berunsur-unsur. Ya, demikian soal UAS pemanduan bakat dan jawabannya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.